Assalamualaikum. Siapa sangka kedua usaha minuman ini mampu membuat seorang pengangguran bisa meraih penghasilan. Apalagi sekarang bentar lagi bulan puasa, yuk siap-siap buka usaha minuman modal kecil aja tapi untung banyak. Resep pertama, es dugan jelly. Siapkan 2 bungkus Nutrijar rasa blueberry kemasan kecil, ini masing-masing kemasan 10 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir, aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masukkan 800 ml air. Tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan biru, aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita biarkan kurang lebih selama 3 menit, masukkan 1 bungkus fruity acid. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, masukkan ke dalam suatu wadah, biarkan sampai padat. Siapkan 2 saset Nutrijar rasa melon, ini kemasan kecil, masing-masing kemasan 10 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir, aduk-aduk sampai tercampur rata, masukkan 800 ml air. Masukkan 5 tetes pewarna makanan hijau, aduk-aduk, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, biarkan selama 3 menit, masukkan 1 bungkus fruity acid. Aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam suatu wadah, biarkan sampai padat. Siapkan 2 saset Nutrijar rasa stroberi, kemasan masing-masing 10 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir, aduk-aduk sampai tercampur rata, masukkan 800 ml air. Tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan merah, aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, biarkan selama 3 menit, kemudian masukkan 1 bungkus fruity acid. Aduk lagi sampai tercampur rata. Masukkan ke dalam suatu wadah, biarkan sampai padat. Siapkan 500 gram gula pasir, 500 ml air, aduk sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, biarkan larutan gula sampai dingin. Jeli hijau sudah padat, sekarang bisa kita parut. Sebelumnya kita bagi 2 dulu, seperti ini. Parut menggunakan parutan yang sayuran yang ukurannya cukup besar ya teman-teman. Ini agak kecil, kalau teman-teman punya parutan yang agak besar bolong-bolongnya bisa digunakan itu ya. Nah ini misalnya ada yang susah, bisa kita cincang-cincang aja seperti ini. Potong juga jeli merahnya. Parut menggunakan parutan yang cukup besar. Sisanya kalau susah untuk diparut bisa kita cincang-cincang asal aja seperti ini. Yang penting bisa kecil-kecil ya. Nah ini langsung aja kita masukkan ke dalam wadah. Potong juga jeli birunya, kemudian parut. Sisanya kalau susah bisa kita cincang asal aja seperti ini. Yang penting bisa panjang-panjang. Siapkan 1 kelapa muda ukuran besar. Ini aku beli dengan harga Rp10.000 di sini, tapi biasanya beda daerah beda juga harganya ya. Langsung aja kita buka dulu bagian atasnya ini. Kita ambil airnya dulu. Siapkan termos nasi yang seperti ini ukuran 12 liter. Masukkan air kelapa muda. Untuk dagingnya kita kerok menggunakan kerokan kelapa seperti ini. Kita kerok kecil-kecil aja atau tipis-tipis supaya nanti mendapatkan hasil daging kelapa yang banyak. Seperti ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Masukkan parutan kelapa ke dalam termos. Masukkan larutan gula yang sudah dingin.
1 kaleng kental manis putih atau setara dengan 490 gram. Masukkan juga 1 liter air matang, ini kita sambil bersihkan sisa susu kalengnya. Masukkan lagi 500 ml air matang, jadi total air matangnya yang kita masukkan adalah 1,5 liter air matang. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Karena kita mau jual harga 3.000-an, jadi kita siapkan cup ukuran 12 oz. Ini aku beli dengan harga Rp9.000, isinya 50 piece. Siapkan 2 es batu, ini aku menggunakan plastik ukuran 1 kg, kemudian kita pecahkan. 1/4 es batunya aku pecahkan besar-besar seperti ini, dan 3/4-nya ini aku pecahkan kecil-kecil ya. Tujuannya supaya yang besarnya ini nggak mudah meleleh. Ini kita masukkan semua es batunya, aduk-aduk sampai tercampur rata. Segera tutup supaya mencegah es batunya cepat melelehnya ya. Ini kita tunggu sampai ada pembeli yang datang. Kalau ada yang beli, langsung aja kita buka tutup termosnya, kemudian siapkan cup yang sudah kita siapkan tadi, masukkan 1 cantong kecil jeli biru, 1 cantong kecil jeli merah, 1 cantong kecil jeli hijau. Aduk-aduk dulu es kelapanya supaya tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam cup. Kita isi sampai penuh atau sampai 3/4-nya seperti ini ya. Tutup menggunakan tutup datar. Karena ini es dan kelapanya nyampur, jadi teman-teman wajib cobain lagi ya rasanya setelah beberapa jam. Kalau sudah berkurang manisnya, teman-teman bisa menambahkan larutan gula pasir lagi. Ini perbandingannya 1:1 ya, misalnya 250 gram gula pasir ditambah dengan 250 ml air. Dan kita juga bisa menambahkan susu kental manisnya dan air kelapanya. Jadi harus sering-sering dicek ya. Kalau teman-teman ragu sepi atau takut nggak rame, teman-teman bisa pisahin aja es batu dan air kelapanya. Jadi dadakan ya ngasih es batunya, kalau ada yang beli baru kita masukkan es batu dan air kelapanya. Jadi masih terjaga manisnya. Setelah dimasukkan ke dalam cup semua, hasilnya banyak banget ya. Nah ini dia es dugan jelinya siap untuk dinikmati. Secara tampilan dari luar menarik banget ya, warna-warni gitu, dan rasanya Bismillahirrahmanirrahim. Manis, seger banget. Apalagi di sini ada kelapanya. Menambah kenikmatan rasa es dujel ini. Enak banget sumpah, masya Allah. Tuh kelapanya, jelinya. Dan airnya itu ada rasa kelapanya juga ya, karena tadi kita menambahkan kelapa asli di dalamnya. Seger banget, teman-teman wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih Rp55.800 dapat 35 cup. Modal per cupnya jatuh di Rp1.594. Jual 3.000-an aja atau sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Resep kedua yang viral jadi favorit anak muda nih, es coklat panjang rezeki. Pertama-tama siapkan 500 ml air, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Segera masukkan coklat bubuk. Di sini aku mempunyai coklat bubuk merek Van Houten dan di sini aku menggunakan 90 gram. Coklat bubuk merek Van Houten ini aku beli di minimarket dekat rumah. Harganya cuma Rp23.500 dan ini rasanya udah enak banget. Selagi airnya masih panas, masukkan semua coklat bubuknya. Tambahkan 2 saset susu bubuk rasa coklat. Tambahkan 250 gram gula pasir. Aduk-aduk sampai tercampur rata.
Pastikan gak ada coklat bubuk yang masih menggumpal-gumpal, jadi terus aduk sampai coklat bubuknya tercampur rata dengan airnya. Setelah coklat bubuknya tercampur rata dan gak ada lagi yang menggumpal-gumpal, panaskan adonan coklat ini sampai mendidih di api sedang. Sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, biarkan sampai dingin. Siapkan toples ukuran kecil. Di sini aku menggunakan toples ukuran 5 liter. Masukkan adonan coklat yang sudah dingin. Tambahkan 1 kaleng creamer kental manis coklat atau seberat 370 gram. Siapkan 1 liter air matang, kemudian sambil kita bersihkan sisa kental manisnya. Ini bertujuan supaya sisa yang ada di dalam kental manisnya nggak mubazir. Bersihkan juga sisa panci yang bekas adonan coklat tadi, karena sayang ya kalau dibuang, dan ini kita masukkan semua sisa airnya. Tambahkan lagi 500 ml air matang. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini dan warnanya pun sudah pekat. Kalau dimasukkan ke dalam toples ukuran 5 liter, hasilnya dapat setengah toples seperti ini. Untuk rotinya, karena kita jual 5 ribuan, jadi kita siapkan roti tawar. Ini aku beli dengan harga 12 ribuan, isinya 23 lembar. Teman-teman juga bisa siapkan roti yang ada isiannya, nanti harganya bisa beda lagi. Siapkan es batu sebanyak 3 plastik ukuran besar, kemudian untuk cupnya kita siapkan cup ukuran 14 oz. Isi cup dengan es batu sampai penuh. Masukkan adonan coklatnya, sebelumnya aduk-aduk dulu ya supaya tercampur rata, dan kita masukkan kurang lebih 130 ml larutan coklat. Atau sampai penuh seperti ini, kemudian tutup menggunakan tutup datar. Es coklat ini juga bisa teman-teman sajikan secara panas. Ambil aja kurang lebih 150 ml larutan coklat, kemudian ditambahkan dengan 100 ml air, kemudian panaskan sampai mendidih, atau nanti harga jualnya sesuaikan aja ya dengan airnya. Dengan harga 5 ribuan, ini kita bisa memberikan 1 lembar roti tawar secara gratis ya nanti ke pembelinya. Kalau menggunakan roti yang ada isiannya atau roti yang harganya 2 ribuan atau 3 ribuan, nanti ditambah lagi untuk harga jualnya. Nah, ini dia es coklatnya siap untuk dinikmati. Kalau di orang-orang biasanya namanya es coklat panjang umur, tapi kita namain aja es coklat panjang rezeki ya teman-teman. Insya Allah kalau jualan ini rezekinya jadi panjang, dan yang minumnya juga bisa jadi panjang rezeki. Rasanya bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget, seger, manis. Ujung-ujungnya tuh ada pahit-pahitnya gitu, khas coklat. Enak banget. Kita cocol dengan roti tawar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gak ada obat. Pokoknya teman-teman wajib cobain di rumah nih. Mantul banget. Walaupun es batunya sudah mulai mencair, tapi ini rasanya tetap manis, dan after taste-nya itu ada pahit-pahitnya gitu. Ciri khas coklat banget dan gak bikin enak, anak-anak pun suka. Dari modal kurang lebih Rp66.325 dapat 21 cup. Modal per cupnya jatuh di Rp3.158. Jual 5 ribuan udah untung banget, atau jual sesuaikan aja dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.